di sekolah situasi yang saya hormati calon guru penggerak beliau Bapak Muhammad Said Ramadan SPT dan Ibu Titi Suryati SPT, Bapak Ibu yang guru dan staf SPT Latengan yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari Selasa 24 Oktober 2023 di ruang kelas 1 dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Selanjutnya sholawat dan salam alaihi kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW di kauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, siang hari ini beliau Bapak Muhammad Said Ramadan dan Ibu Titi Suryati akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif, salah satu tugas dari guru penggerak yang mana nanti akan dipresentasikan. Izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga presentasi pemateri pertama, yang keempat presentasi pemateri kedua, yang terakhir adalah penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga acara siang hari ini diberikan kemudahan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil barakati alaniyah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh atau diwakili oleh Ibu Hilmi Khairia. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala ibadah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Latengan, Ibu Adi Irma Widi Astuti, yang wabil khusus teman CGP kita, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Latengan, Ibu Titi Suryati, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Muhammad Said Ramadan, Sarjana Pendidikan, dan tak lupa teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru SD Latengan. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali ke sini dalam kegiatan komunitas belajar, ya Pak saya menyebutnya. Kita bisa belajar di sini dalam kegiatan yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman kita CGP Angkatan 9. Sholawat dan salam adalah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Tidak banyak yang disampaikan, tetapi Bapak Ibu semuanya, mari kita ikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh teman-teman, di mana nanti kita akan belajar bagaimana melakukan budaya positif yang mungkin nanti bisa kita terapkan di sekolah kita, di mana nantinya endingnya bahwa dengan adanya budaya positif nanti lingkungan sekolah kita akan nyaman, akan aman, dan insya
insya Allah akan kondusif, karena dengan adanya banyak yang nanti kita tahu dari mereka ini, mari kita nanti kita rencanakan dan kita aplikasikan ke dalam kelas mungkin, dan selebihnya ke sekolah. Nah, ada banyak budaya positif yang sudah ada di SD Gelandengan. Mari kita tetap kita terapkan manakala nanti ada kegiatan dari budaya positif yang mungkin lebih baik untuk ke depan sekolah kita. Mari kita bersama nanti rencanakan dengan baik. Yang penting nanti kesepakatan, keyakinan kelas yang ada di sekolah kita semuanya itu merupakan yang sudah dijalankan. Kemudian ada banyak 5 kebutuhan manusia yang mana kita posisinya nanti kita akan melihat, dan juga posisi kontrol kita sebagai guru bagaimana, dan yang terakhir yang paling penting yaitu restitusi, bagaimana kita menyelesaikan masalah kepada anak kita sebagai pendidik dan kepada anak sebagai murid. Yang paling baik kita laksanakan, yang mungkin kurang cocok kita tinggalkan. Terima kasih, itu saja. Semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat Bu Titi dan Pak Ramadan dalam mengikuti kegiatan CDP Angkatan 9. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan yang pertama oleh Ibu Titi Sumiati SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sumiati, saya CGP Angkatan 9. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari CGP, yaitu ini adalah modul terakhir modul yang terakhir 1.4 di modul 1. Yang pertama yaitu modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, yang modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Ya, untuk diseminasi budaya positif, ya sekarang ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu guru bisa memilih setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Juga yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya minta bantuannya untuk Bu Nur Aini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya diminta untuk menanggapi antara pertanyaan pematik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau ada kata-kata setuju atau tidak setuju, sementara saya belum bisa memilih. Ya, karena mengapa? Hukuman dilihat dulu dari segi mana kita menghukum, dari aspek mana kita menghukum. Hukuman itu kita berikan ke anak. Jadi kalau hukuman itu sifatnya untuk mendisiplinkan anak,
tentu saja harus ada kategori-kategori atau jenis-jenis hukuman yang harus kita terapkan. Ada juga hukuman yang malah menjadikan anak patah semangat, mentalnya down, atau katakanlah hal-hal yang negatif bisa jadi. Jadi untuk menanggapi pertanyaan yang pertama, itu harus dideskripsikan dulu bentuk-bentuk hukuman yang harus diberikan ke anak, semisal yang memang bertujuan untuk mendisiplinkan. Salah satu contoh, anak tidak mengerjakan PR misalnya, dipaksa harus di sekolah dikerjakan. Jadi jangan dibiarkan dalam angger ning dikandani sesok ya, sok nek kudu garap lho ya, nek ora garap engko bijinem tak kei nul. Ada anak yang bermental takut sehingga besok pagi dilaksanakan hukuman tersebut. Ada anak yang bermental tidak takut, jadi halah mending ngono tok, cenderung diulang lagi. Lah itu salah satunya kan tidak bisa mendisiplinkan anak, ya kan? Lah bagaimana langkahnya? Kalau saya jadi gurunya mungkin, kalian tidak mungkin. Memang langkah yang saya tempuh apabila ada anak yang tidak mengerjakan PR. Saat ini juga sebagai bentuk hukuman, kerjakan di sini sampai selesai. Tapi ada dampaknya, dia kehilangan jam-jam efektif pelajaran karena dia tidak mengerjakan, dan jam-jam efektif itu tadi dibuat untuk mengerjakan PR gitu. Dan nanti jenengan bisa mencari kiat-kiat tersendiri supaya anak tidak rugi dalam jam-jam efektif, dan juga dia berubah untuk bisa menjadi disiplin seperti itu. Jadi itu belum bisa saya jawab ya, karena deskripsinya masih rancu bagi saya. Jadi setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak, yaitu tadi hukuman yang bentuknya bagaimana. Karena ada juga hukuman yang tidak menjadikan anak disiplin, malah dia cenderung luboh, helah gitu ya. Sementara itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Bu Aini ya. Nanti saya akan jawab ini setuju atau tidak ya. Yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya minta bantuannya Pak Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman, apapun bentuk hukuman, kalau menurut saya itu kurang tepat untuk diberikan ke anak zaman sekarang. Karena anak zaman sekarang itu anaknya unik. Kadang-kadang kita lihat memberikan peringatan aja sudah dianggap hukuman, apalagi ini yang bentuknya sudah jelas-jelas hukuman ya. Mungkin kata-kata yang perlu dirubah itu bukan pemberian hukuman, mungkin ya, pemberian peringatan berupa hal positif seperti membaca. Kalau membaca saya cenderung setuju, membaca atau menulis mungkin cenderung setuju. Tapi kalau untuk membersihkan halaman sekolah mungkin kurang tepat, itu sudah masuknya ke hukuman. Kalau yang membaca atau menulis, saya pikir itu bukan hukuman, mungkin kurang tepat kalau itu dianggap hukuman. Mungkin itu peringatan atau himbauan, sanksi. Kalau membersihkan halaman itu sudah masuk ke hukuman. Mungkin itu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk Bapak Iin Paringin. Yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya minta bantuannya Bu Hilmi. Terima kasih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Kalau menurut saya ya Bu, tidak setuju. Karena apa? Mungkin kalau kita sudah terbiasa memberikan penghargaan kepada anak, apapun jenisnya, untuk memotivasi belajar mereka ataupun untuk memberikan apresiasi kepada anak, itu bisa dijadikan hal yang dua pemikiran. Mungkin karena aku termotivasi belajar dengan rajin, biar aku diberi roti sama buimi. Nah, itu motivasi pertama. Yang kedua, aku harus belajar, tapi memang dari niatan dianya. Jadi tidak harus buimi memberikan roti, tidak, tapi memang niatan dia untuk belajar dengan tekun karena hatinya yang memang kepengen pintar belajar. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan romantik yang sudah dijawab oleh Bu Nur Aini, Bapak Iin, dan Ibu Hilmi. Nanti saya akan menjelaskan lebih dalam apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak tadi setuju atau tidak. Yang kedua itu pemberian hukuman tadi dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin, setuju atau tidak. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sekarang yang nanti yang akan saya bahas yaitu adalah 3. Ini ada 6 topik Bapak Ibu. Karena saya dan Pak Ramadan nanti bergantian berkolaborasi, jadi nanti saya memaparkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Untuk yang ketiga nanti disampaikan Pak Ramadan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saya minta tolong bantuan Bapak Ibu nggih. Monggo yang mau jadi relawan, saya minta bantuannya 2 orang. Monggo tadi. Nanti 2 orang itu yang satu ada di tempat, ada di rumah duduknya, yang satu boleh di sini. Jadi nanti gini Bapak Ibu ya, ada A dan B. So Bella secari kertas nanti ini ini dibuat ini ya. Terus kemudian ditulis sebelum kertasnya dibuat seperti ini, nanti ditulis dulu. Kemudian setelah itu nanti yang ditulis itu nanti akan diminta dengan cara dirayu, kemudian dibujuk, dihardik ya, dengan cara menyuap ya. Yang satu nanti Bapak Ibu guru ingin meraih kepalang ini. Nah, tapi nanti tergantung panjenengan yang satu mau apa enggak. Kalau dia tahu Bu, itu apa Bu, ini tampak seperti itu. Monggo yang mau jadi relawan minta tolong. Oh, ini Pak Iin lagi, monggo. Pak Iin dengan siapa ya? Febi. Atau begini. Monggo, saya harus mawon yang jadi relawan Febi. Ya, ini Pak Iin. Nah, sekarang tugasnya adalah ini Febi dengan Pak Iin.
70? Maunya berapa Pak Iin? Berapapun harganya, lebih berarti ini daripada uang. Kalau tidak mau uang, sertifikatnya Pak Iin. Tidak bisa, tetap lebih berharga. Boleh motor satu Pak Iin? Tidak boleh, mau dunia analisisnya pun tidak saya kasihkan. Yang benar. Benar sekali, 100%. Kalau saya ganti dengan surat-surat berharga Pak Tidak Iin. berharga, mau artis cantik apapun tidak saya kasihkan. Jangan gitu Pak Iin. Mau ya 100 Tidak deh, bisa, Pak Iin. tidak bisa. Ini lebih berharga dari apapun. Kenapa kok Pak Iin tidak mau? Karena ini spesial bagi saya. Seperti itu. Sekali lagi Pak Iin, 100 kilo emas Pak Iin. Tidak bisa, lebih berharga ini daripada segunung emas. Kalau Pak Iin tidak mau, saya bunuh ya Pak Iin ya. Siap, silakan. Tidak Atau apa-apa. saya culik anaknya Pak Iin. Tidak bisa. Tetap lebih berharga ini daripada apapun yang ada di dunia ini, termasuk nyawa saya. Anaknya Pak Iin saya culik ya, kalau tidak mau. Boleh, tidak apa-apa. Sudah Bu. Oke deh Pak Iin, karena Pak Iin tidak mau ya sudah. Berarti uang saya, emas saya, sama yang lain Pak Iin tidak mau ya. Iya, itu bukan rezeki saya, itu rezeki panjenengan. Cukup. Nanti ada artinya sendiri. Bukan dong, dia dijelaskan tadi. Ya, Saya terima menjelaskan kasih. artinya apa. Apa yang terjadi? Pakai mic, pakai mic. Iya, apa yang terjadi? Bojoku ini lebih berharga dari dunia dan seisinya. Ini akan menemani saya dunia dan akhirat. Alasannya apa? Alasannya. Iya. Alasannya apa Pak Iin? Alasannya itu tadi karena ini yang akan menemani saya dunia sampai akhirat. Oke, terima kasih. Insya Allah. Ya, terima kasih untuk Pak Iin dan Bu Feby. Ya, tadi itu memang Bu Feby sudah merayu Pak Iin sampai dikasih 100 kilo emas, dikasih motor, kasih sertifikat yang lain. Tidak mau Bapak Ibu guru, dia masih tetap dengan pendirian, ya. Jadi Pak Iin masih tetap dengan pendiriannya ya Pak. Siapa Pak Iin? Bojoku. Ya itulah apa yang terjadi jika kita memiliki sesuatu, misalkan entah Bu ini dirayu-rayu karena tetap dengan pendirian tadi, seperti itu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid yaitu adalah jadi seorang guru itu tidak langsung memberi muridnya, misalkan ada kesalahan pada murid, terlambat atau ya misalkan terlambat masuk seperti itu, tidak langsung kamu kenapa berangkat terlambat. Nah itu dilihat dari dilihat dari diri kita dulu sendiri. Kalau Bapak Ibu guru datangnya sudah tepat waktu atau kita ibaratnya memberi contoh buat murid kita. Jadi misalkan masuk jam 7, kita masuknya sebelum jam 7, misalkan jam 7 kurang 10 atau kurang 5. Misalkan kita terlambat ya sebulan misalkan sekali, tidak sengaja seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu adalah ada murid yang misalkan diterangkan Bapak Ibu guru, kemudian dia itu nggak mau, malah tidur-tiduran, malah mainan sendiri. Kemudian gimana toh nak? Nah, guru buat video tanpa aja sulitnya, bukan main. Kamu kok malah tidur-tiduran saja, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa
positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kalau seperti itu ada anak yang sukanya di kelas misalkan dia main sendiri, kemudian suka gojek dengan temannya atau tidur-tiduran. Anak tersebut, murid tersebut kita dekati, kita ajak komunikasi. Kamu kenapa kok tidur? Terus kemudian ditanya juga, itu Bu, aku di rumah tidurnya malam. Kenapa kok sampai malam? Dikasih nanti dia akan bercerita. Jadi kalau misalkan kita langsung makan telat, bangun kesiangan tidur malam, nanti dia akan nanti dia akan menganggap bahwa gurunya itu aku mau makan sekolah karena Pak Guru nanti marahi saya. Jadi tidak memotivasi dan tidak memberi karakter yang baik pada anak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak boleh memaksa anak karena menurut Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak Pendidikan itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu sesuai dengan kodrat zamannya sama kodrat alam. Tidak boleh sampai kudunya ini, kamu harus seperti ini, tidak bisa. Ini yang masih ramai, anak-anak masih banyak menggunakan HP. HP itu kalau misalkan dia dengan HP dia bisa diam, dia bisa belajar, kita manfaatkan saja. Misalkan untuk mencari pengetahuan yang lebih, seperti itu, ya. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi misalkan antara saya dengan Bapak Ibu guru yang lain, pasti memang pandangannya itu berbeda, ya. Tapi kita tetap pada satu tujuan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian disiplin positif yaitu menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glass, yaitu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi, makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita itu nanti ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik itu yaitu dari luar, yang intrinsik itu dari dalam. Kemudian motivasi intrinsik itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Yang intrinsik yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ke bawahnya nilai-nilai kebajikan universal, kemudian diturunkan menjadi keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas
sesuai dengan kondisi kelas panjenengan. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplinan, yang artinya belajar. Ini dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jika dihubungkan, yaitu kata disiplin adalah ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia itu meliputi yang kita kenal profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan pengalaman serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yaitu motivasi eksternal. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi internal. Nah, ini Bapak pendidikan kita, yaitu ini ada merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini kalau kita memberi penghargaan, ini nanti ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus kemudian ada juga penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas, jadi dengan penghargaan itu dia semangatnya karena nanti kalau aku mengerjakan PR aku dikasih bu guru ini, terus enggak mengerjakan nanti jadi dia akan turun, gak usah garap seperti itu. Yang kedua adalah penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi. Yang keempat, motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan pembuka, kemarin saya perhatikan. Terus nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya yaitu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah ini Bapak Ibu guru. Tuh perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Nanti Bapak Ibu guru silakan ini hukuman atau konsekuensi. Baca ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, sebentar Bu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan ini Bapak Ibu guru ya, tadi mencatat 100 kali hukuman, lari mengelilingi hukuman, murid diminta untuk push up hukuman, menggantikan kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian hukuman, lari mengelilingi itu konsekuensi. Mau membacanya Nah, sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Ibu, identitas gagal hukuman sama identitas sukses. Ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau hukuman nanti sifatnya negatif, kalau konsekuensi ini netral, kemudian restitusi positif. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 3, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Misalkan lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini budaya positif itu adalah mulainya dari ini, dari karena peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, jadi lingkungan positif, kemudian budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa?
Nah, misalkan nih TK Dharma Wanita Persatuan datang tepat waktu mengucapkan salam. Kesepakatan kelasnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Kegiatan ya ini ada hormat, yaitu terdengar, terlihat, berperilaku. Sedangkan yang tabel ini adalah hormat itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang bawahnya adalah bekerja. Nah ini peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya maksudnya apa? Sini tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu berarti keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati. Ya, terima kasih. Untuk yang nomor 4 akan disampaikan oleh teman saya, Bapak Saidul Mambul. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami akan menyampaikan 4 kebutuhan dasar manusia dan sebelumnya 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelum kita melanjutkan materi, kita ice breaking terlebih dahulu sebentar. Baik, Bapak Ibu. Oke, sudah. Ice breaking kita hari ini Oh, nyanyi. Nyanyi. Silakan Ibu, dipimpin. Yuk, monggo Bapak Ibu. Anak baik tidak berkelahi. Anak baik tidak berkelahi. Anak baik. Ayo pulang, marilah pulang. 1, 2, 3, saling menyayangi. Baik, terima kasih. Ice breakingnya sedikit Bapak nih. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang poin 4, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, jadi kita pasti menjadi seorang manusia itu pasti memiliki rasa ingin bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga pasti ingin mendapatkan kasih sayang dari seorang teman, seorang sahabat, seorang guru, seorang dan lain sebagainya, pasti itu. Dan juga kita juga punya rasa memberikan kasih sayang dan diterima. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan yang memang wajib kita miliki. Saya bisa diterima Bapak Ibu, saya juga bisa diterima anak-anak, saya juga bisa diterima semua sahabat-sahabat saya. Itu adalah termasuk kepuasan diri atau memang kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Selanjutnya adalah kesenangan. Bapak Ibu, kita wajib atau memang hak dasar kita harus senang ya Bapak Ibu, tidak boleh sedih. Senang, fresh, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif ataupun hal yang ambigu yang belum jelas. Ya, karena sesuatu yang tidak membuat kita senang itu akan menjadikan sebuah malas ataupun bisa menjadikan sebuah penyakit juga.
Jadi kita mungkin perlu merubah pola pikir kita dan pola rasa kita untuk selalu senang, happy. Walaupun ada keluhan-keluhan atau yang lain negatif, ya udah kita biarkan saja. Yang penting kita memberikan dampak positif saja. Seperti halnya ketika gelas itu punya air kotor tapi selalu diberi air yang jernih, maka gelas itu akan terpenuhi dengan air yang jernih. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu, ketika kita berpikirnya nanti selalu dikasih yang positif, maka diri kita juga akan memberikan positif dan itu sangat bermanfaat sekali. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini kita juga sangat termasuk kebutuhan dasar ya, karena kita akan keinginan kita menguasai segalanya. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kita sebagai manusia punya kebebasan Bapak Ibu. Kita punya kebebasan berpendapat, kita punya kebebasan untuk dikritik, kita punya kebebasan untuk melakukan sesuatu, tapi bukan yang artinya bukan yang disenangi saja dalam arti egois, tapi kita harus juga memperhatikan ruang lingkup yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang kami tadi kebutuhan bertahan hidup adalah kegiatan survival. Tadi sedikit saya jelaskan. Ini kebutuhan bertahan hidup itu contoh lain adalah kesehatan. Kita sehat pasti ya. Rumah juga pasti harus punya rumah, makanan. Karena dari ini kebutuhan biologis ini sebagai proses reproduksi termasuk untuk tetap bertahan hidup. Poin yang paling penting di sini adalah perasaan yang sangat aman. Jadi sebisa mungkin di SD Gandengan ini kita ciptakan sekolah ramah anak supaya dari program sekolah ramah anak ini mereka yang belajar di sini punya rasa aman dalam belajar, sehingga memberikan dampak positif bagi anak-anak dan semua warga sekolah. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwasanya kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis juga, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Ini sebagai koneksi sosial antara satu dengan yang lain. Seperti halnya teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi ini poin penting juga Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, rasa kasih sayang dan rasa diterima ini juga harus kita tingkatkan, karena kita bisa lebih aman dan nyaman ketika kita bisa memberi kasih sayang dan menerima kasih sayang serta diterima di semua kalangan. Jadi ini menurut kami juga sangat penting sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, nomor 3 adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini adalah juga termasuk kebutuhan psikologis, karena kita dari kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, kita terampil, kita berkompeten, kita punya ide, kita punya sesuatu apapun, unek-unek dan lain sebagainya, itu kita juga ingin mendapatkan pengakuan. Maka dari itu kebutuhan ini dianggap berharga karena bisa membuat perbedaan pendapat, bertukar pikiran, tapi
bisa membuahkan hasil yang baik. Jadi ini beberapa ide yang kita punya, kita tukar pendapat, kita berbagi ide. Ini juga butuh pengakuan untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya adalah kebebasan, adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas ini adalah kemandirian, otonomi miliki yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, artinya gini, kita bisa mengendalikan, kita bebas pada anak didik kita untuk mengarahkan. Jadi anak ini si A contoh ya punya kelebihan dan kekurangan. Kita bebas untuk mengarahkan anak itu untuk memilih jalannya. Karena setiap anak di dalam kelas kita pasti berbeda-beda dari kemampuan dan juga semuanya, karakter dan lain sebagainya. Nah, tugas kita punya kebebasan untuk mengarahkan anak itu mau kemana. Ya. Nah, kesenangan, nah, ini yang paling penting sekali. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kita buat kebutuhan untuk bisa senang, bermain, tertawa tanpa ada sebuah beban. Jadi Glaser ini menghubungkan antara kebutuhan akan kesenangan ini samanya dengan belajar. Maka dari itu kesenangan ini dapat meningkatkan intelijensi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita senang atau anak didik kita senang, itu akan meningkatkan kecerdasan mereka. Jadi ini juga poin penting sekali. Selanjutnya Ibu. Selanjutnya adalah nomor 5 adalah posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita nanti bisa mereview kita ini sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Jika kita menghadapi sebuah masalah dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini kita termasuk tipe penghukum. Jadi kalau kita itu sering menghardik, nunjuk-nunjuk, marah, menyakiti, menyindir, nah ini itu termasuk penghukum. Contoh, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Contoh ya, ketika kita menghadapi masalah dengan didik kita, ibu itu sangat kecewa dengan sikapmu karena kamu tidak mematuhi aturan di dalam kelas. Kamu tidak mentaati aturan di kelas atau menyalahi kesepakatan kelas. Ibu sangat kecewa sekali. Nah, ini kita termasuk tipe pembuat rasa bersalah. Jadi ketika anak itu down sampai nangis ya, itu kita termasuk tipe pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, tipe teman. Tipe teman ini lebih ke lebih ke agak rileks juga. Contohnya seperti ini. Apa yang kamu bisa kerjakan untuk melakukan sesuatu, ditanya seperti itu. Jadi ada pendekatan. Selanjutnya adalah pemantau. Untuk pemantau ini, kita kalau tipe pemantau itu kita hanya memantau saja tanpa ada tindakan. Cukup dilihat kalau ada kasus
A, B, C, cukup melihat dipantau saja. Dan yang terakhir adalah manajer. Untuk manajer ini adalah kita sebagai pengatur. Jadi kita sebagai guru juga punya hak sebagai manajer mengatur semua anak didik kita. Selanjutnya, ya. Nah, ini adalah beberapa pernyataan-pernyataan. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Lah, ini tipe pembuat orang merasa bersalah. Ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kowe ku lho raisonan, contoh seperti itu. Ini adalah penghukum. Teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai teman. Selanjutnya adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita memberikan pilihan kepada anak itu. Ini adalah tipe kita sebagai manajer. Kalau kamu ya selalu yang paling terakhir, ini adalah penghukum. Gitu. Jadi di sini ini ada hubungan antara peraturan, nilai, pemantau, manajer, konsekuensi atau hadiah dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan. Ini adalah sebuah ada konsekuensi. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan hukum. Ada konsekuensinya. Terus beda sekali dengan yang manajer. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, ini ada tawaran-tawaran yang dikembalikan untuk anak supaya anak ini bisa berpikir ulang, untuk sadar akan apa yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita aplikasikan di SD Gelandingan ini untuk mengatasi suatu masalah anak, dan bukan anak saja, kita bisa mengatasi masalah-masalah keluarga dan lain sebagainya dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini lebih baik dilakukan face to face, jadi tidak ada orang lain, cukup kita dan objek saja, supaya tidak ada pengaruh dari orang lain dan supaya ada kebebasan dari objek itu untuk menemukan unek-uneknya atau pendapatnya. Mereka merasa bebas untuk mengutarakan apa yang dia lakukan. Ada beberapa langkah, ada 3 langkah, yaitu dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jika kita menghadapi masalah contoh anak, ada sebuah kasus ya, anak terlambat sekolah, kita tanya, kenapa kamu terlambat nak? Telat bu, karena bannya meletus atau bannya bocor. Nah, kita berikan pernyataan seperti ini. Nah, telat itu memang hal yang lumrah. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Nah, ini langkah pertama ini adalah menstabilkan identitas, bahwa apa yang dilakukannya itu tidak murni apa yang memang dia melakukan sendiri, karena ada faktor yang mendukung untuk dia melakukan itu. Contoh tadi, faktor yang mendukung karena bannya bocor akhirnya dia terlambat. Nah, jadi kita perlu kita tanyakan dulu, kita stabilkan identitas dulu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kita tanya, kamu
mengapa kamu bisa telat, mengapa kamu melakukan hal itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan kita untuk menggali dia berpikir supaya dia menemukan jawabannya. Yang terakhir, cara yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dengan cara apa? Nilai apa yang telah kita sepakati, kamu itu melakukan hal itu menurutmu melanggar kesepakatan atau tidak, menyalahi aturan atau tidak. Terus kamu itu ingin menjadi seperti apa? Contoh yang terlambat tadi, setelah kita melakukan validasi kebutuhan dengan menanyakan kenapa kamu bisa terlambat? Mengapa bisa terlambat? Karena bannya ayah saya bocor. Terus kita lakukan keyakinan. Terus menurutmu terlambat itu menyalahi kesepakatan enggak? Iya Bu, iya Pak. Karena terlambat itu melanggar peraturan sekolah. Jadi kita berusaha untuk menyadarkan seorang anak atau menumbuhkan kesadaran seorang anak supaya dia memiliki kesadaran diri. Nah, ini adalah contoh dari kata-kata menstabilkan identitas. Di antaranya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi untuk menemukan problem solvingnya. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ini adalah contoh kata-kata dari identifikasi apa tadi ya? Yang sebelumnya Bu, menstabilkan identitas. Selanjutnya ada beberapa kata dari validasi kebutuhan Bu. Contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan romantik untuk kita berikan kepada objek supaya mereka objek itu berpikir bagaimana dia menyelesaikan kasusnya sendiri. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ada beberapa kata yang bisa kita gunakan, yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Jadi di dalam sekolah itu kan ada peraturan sekolah dan dikemas kecil dalam kesepakatan kelas. Nah, ketika kesepakatan kelas ini sudah tercipta, maka pastinya seorang anak itu ya pasti ada yang melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan itu. Jadi kita lihatkan, kita review kembali untuk menyadarkan mereka apa nilai yang kita percaya di kelas, atau kelas yang ideal itu seperti apa. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang seperti apa. Nah, kata-kata terakhir, kalimat terakhir ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran siswa atas perbuatan yang dilakukannya. Baik, sudah Bapak Ibu, sudah Ibu. Demikian Bapak Ibu tentang definisi budaya positif. Harapan kami dapat support dari Bapak Ibu semua untuk melaksanakan
budaya positif yang ada di SD Galengan ini, harapan kami juga bahwasanya SD Galengan ini tambah maju, tambah baik secara internal maupun eksternal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.